Para pecinta One Pride Pro Never Quit, langsung saja kalau begitu kami present kembali ke hadapan Anda kedua fighters yang sudah siap bertempur pada malam hari ini. Fighters kita di sudut biru, asal kota Makassar, 22 tahun 170 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai. The Knight from East, from Rewa Fight Team, Dharma Wangsa Raza. Yes, sementara itu fighters kita di sudut merah, asal kota Balige, 25 tahun 160 cm dengan disiplin bela diri Wushu Shanda, the Popeye from Toba Samosir fighter Adi Rominto Manoro. Yes, seperti biasa, inspektur pertandingan kita pada malam hari ini Bung Sino, a.k.a. Francino Tirta. Dewan Juri Max Metino didampingi Bung Linson Simanjuntak. Juri 1 Mustadi Aneta, Juri 2 David Strum, Juri 3 Sonny Rabing, dan pastinya wasit kita Soma. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri setiap saat, bermain sportif, touch glove. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter ready. Dan fight pertama malam ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight yang akan dipandu oleh Bung Bram Monolonardi. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. Ini dia Adi Rominto Manurung melawan Dharma Wangsa Raza. Rankingnya kelihatan jauh ya Bung Haji. Iya betul, masing-masing terpaut sekitar 4 pertandingan ya Bu ya. Betul, tapi yang satu ranking 4, yang satu ranking 22. Tapi betul. Saya perlu ingat nih, Dharma Wangsa Razak ini pertarungan terakhirnya itu dia bisa dengan pukulannya yang akurat, dengan jarak yang jauh. Dia bisa merobohkan lawannya dengan sampai yang knockoutnya itu betul. Tidur waktu sambil berdiri. 2 kali kemenangannya didapatkan dengan knockout ya Bung. Kedua-duanya dengan finish, satu kali dengan ground and pound, dengan sudah dibawa ke bawah dia balikan dan dia jadi ground and pound, dan yang kedua kemudian dipukul sampai jatuh, sampai KO dengan berdiri dari posisi berdiri. Ya, satu keuntungan buat Dharma Wangsa adalah jangkauannya, mudah-mudahan dia bisa memanfaatkan ini sehingga dia bisa unggul dalam pertarungan ini. Iya, ini 170. Bisa di counter oleh Adi Rominto. Ya, Adi Rominto ini sepertinya fighter yang pantang menyerah ini. Betul. Dan kita juga lihat nih, Adi Rominto itu kekuatannya itu benar-benar luar biasa. Saya ingat dulu dia sampai viral ya, gara-gara dia masuk untuk bertahan dari posisi triangle choke, malah dibanting berkali-kali, 1, 2, 3, di slam berulang-ulang. Jadi jangan diremehkan. Betul. Ke powernya. Nah ini kemudian perlu saya catat juga nih, Dharma Wangsa ini kelihatan sekali tinggi ya. Ini perbedaan tinggi badannya itu sampai 10 cm. Betul, ini cukup tinggi kalau untuk ukuran manusia. 10 cm itu bedanya seberapa Bung Haji? Mungkin masuk lagi dari Adi Rominto. 2-3. Ya, sudah bertubi-tubi. Diberikan. Ya, di serangan balasan. Berbahaya. Dharma Wangsa sepertinya masuk pukulannya lagi. Kena. Ya. Masuk terus dari Dharma Wangsa, dibawa ke bawah oleh Adi Rominto. Kita lihat ada cukup luka di pelipis kiri dari Adi Rominto, Bung. Ini pukulannya panjang, udah gitu keras dan tajam. Betul. Dibawa oleh Dharma Wangsa. Ya. Dharma Wangsa, ya. Ground and pound terus dilakukan. Tapi Adi Rominto bisa keluar. Ya, Adi terus berjuang untuk melawan tekanan dari Dharma Wangsa. Kita lihat apakah mampu bertahan 2 kali. Terus dikejar. Kita lihat Bung. Dibalas di counter luar biasa sekali. Beli yang hebat sekali. Saya pikir tadi Adi Rominto itu sudah goyah, tapi ternyata masih bisa ngelempar pukulan. Gila tinsuk seperti dilakukan oleh Dharma Wangsa, berbahaya. Sudah dalam sepertinya. Sangat resah, masuk ke dalam Bung. Cukup dalam. Sayang sekali tangan kirinya belum terkait. Tapi sudah lepas. Tapi itu cut itu kita masih belum lihat tadi, belum terlihat ada di mana. Tapi itu bisa sangat mengganggu ya. Betul, karena ruas-ruas tangan dari Dharma Wangsa ini kecil. Terlepas Bung, luar biasa. Tangan yang ceking itu nyelipnya gampang ya. Tajam gitu, masuk ke bawah dagu itu. Reversal seperti dilakukan, tapi ditahan oleh Adi Rominto. Sementara masih dalam posisi close guard. Dikembalikan lagi. Luar biasa.
satu gerakan yang sangat eksplosif dilakukan oleh Darmawansyah sehingga sekarang posisi kembali Dan ball possession. Berkali-kali kita lihat sudah di staple. 2, 3, 4 dihujani dengan pukulan. Ini kalau berupaya terus Adi Ruminto untuk keluar dari tekanan. ini dengan tangan yang panjang ini, kalau pakai elbow itu dapat cut juga gampang. Wow, kembali berdiri Bung, luar biasa. Dibalas lagi. Dibalas terus dengan posisi dengan tinggi badan yang seperti ini, yang lebih unggul. Ini masuk lagi di Adi Ruminto. Ya, luar biasa sekali. Ini kita lihat bagaimana mental seorang petarung tangguh Bung. Pantang menyerah meskipun dalam keadaan yang sudah terdesak. Kita lihat pukulannya sudah masuk ke posisi kena knees, tapi tetap saja counternya masuk, overhandnya masuk. Wow, satu lagi pukulan dibalas langsung oleh Adi Ruminto. Ya, dan itu darahnya sudah terlihat ada cut. Kita lihat darahnya sudah banyak. Itu cutnya sudah cukup dalam ya, Bung Haji. Di pelipis kiri ya, Bung ya. Pelipis kirinya, betul. Ya. Nah, tapi sepertinya Adi Ruminto juga sudah mulai menekan ini, menekan ke arah cage. Sementara Darmawansyah sendiri sambil terus bertahan. Oh, satu pukulan sayang sekali lepas. Masuk lagi. Ya, kita lihat ya upaya kecil dilakukan oleh Adi Ruminto. Kita lihat. Oh. Dan dia keluar di saat terakhir. Ya. Luar biasa sekali dalam kondisi tadi di awal-awal ronde. Oh, spinning back fist. Sayang sekali tidak untuk menutup ronde pembuka dari Fight Night 31 yang luar biasa. Betul, sangat greget sekali saya menontonnya. Greget. Ini saya bilang jangan berkedip nih. Saya tadi sudah pukulan beberapa kali masuk. Adi Ruminto sepertinya sudah terluka. Kemudian dibalas, ternyata masih bisa keluar dengan pukulan yang sangat eksplosif. Mendarat dengan telak. Ini satu pertanda bahwa Adi Ruminto memiliki kondisi stamina yang sangat bagus. Betul. Karena seorang fighter tanpa didukung oleh stamina yang bagus, begitu dia terkena serangan yang cukup keras, dia bisa saja menyerah. Bukan dari stamina, juga dari mental. Nah, ini dia nih. Iya, betul. Sudah bisa masuk dekat. Ini dia. Ini masuk. Berbalas. Ya, beberapa kali pukulan masuk. Terus, ini dia. Sudah. Ya, ini dia. Saat terus dikejar oleh di saat Darmawansyah yang mengejar dan dia mendaratkan pukulan bertubi-tubi. Seconds out, please. Ini dia yang masih dikejar juga. Dan satu kali tadi saya lihat ada yang di counter juga ya. Iya. Nah, ini kita ronde kedua. Harapan saya kita bisa melihat lagi. Ya, mudah-mudahan seperti di ronde Adi Ruminto sudah kembali pada kondisinya semula mudah-mudahan Bung, dan bisa bertarung seperti semula. Dan Adi Ruminto kita sudah pernah lihat dia masuk sampai ke ronde ketiga. Dan kita lihat dia pace-nya tidak berkurang, temponya tidak berkurang. Satu kombinasi. Nampaknya Darmawansyah cukup tenang ini Bung. Sudah cukup tenang dia. Ditangkap 2-3 ground and pound dari Adi Ruminto. Cukup perlu diwaspadai. Darmawansyah tidak bisa. Ingat nih, tangannya tangan kakinya panjang. Betul. Berupaya untuk menahan dari Adi Ruminto agar tidak masuk ke dalam. Satu tendangan dilakukan oleh Adi Ruminto. Kencang sekali itu. Iya. Ya, berupaya untuk bangun tapi terus ditekan. Dan kena lagi, satu lagi. Ya. Tendangan seperti ini jangan boleh dianggap enteng. Ya, betul. Cukup bikin pegel ini Bung. Itu dan sedikit demi sedikit itu bisa mengurangi explosiveness. Ledakannya bisa kurang. Betul. Dan kemudian juga tendangannya juga bisa berkurang. Wasit mengambil inisiatif untuk berdiri kembali. Nah, kita lihat. Ini seperti siapa yang kecolongan duluan ini Bung. Iya, keduanya siap jual beli juga. Betul. Dan ini pertarungan antara dengan 10 cm ini, perbedaan tinggi badan dan jarak ini terlihat juga. Ini mestinya dimanfaatkan oleh Darmawansyah untuk melakukan serangan-serangan pancingan atau melakukan satu hit yang cepat. Baru saja dibicarakan. Ini yang saya maksud ya. Masuk 2 kali serangan balasan dari. Ini sangat tidak disangka Bung. Adi Ruminto sedemikian rupa bisa melakukan serangan yang sangat mendadak dan ini cukup mengagetkan. Saya jujur kaget itu. Itu pada saat dia masuk ke Thai clinch, saya pikir mati dia sudah. Karena itu makan itu beberapa knees. Ternyata ada overhand. Bukan hanya satu tapi 2. Iya. Sepertinya kondisi dari Adi Ruminto sudah kembali normal Bung.
ini recovernya cepat ya. Sangat cepat. Sangat cepat. Kita pikir berapa kali dia sudah hurt, sudah oleng. Betul. Tapi ternyata nggak keluar aja itu pukulan. Iya. Ini namanya pro never quit itu seperti ini ya. Ini dia luar biasa, sangat luar biasa sekali. Dua-duanya masih mencari-cari celah. Kita lihat sepertinya Adi Ruminto ini benar-benar sedang ngincer ini, Bung. Seperti seorang sniper sedang ngincer mangsa ini, Bung. Dia bilang dia tidak mau keluarin kombinasi. Wow. Oh, masuk lagi satu. Dia tidak menunggu untuk kombinasi. Dia tidak memancing kombinasi, tapi dia masuk saja. Satu tendangan lagi, di counter langsung oleh. Dan satu pukulan masuk telak. Masuk telak lagi. Ya, tapi ini dia memang menunggu counternya untuk tendangan serangan untuk kemudian Adi ini bisa menutup jarak ya. Ya mestinya Darmawansyah lebih berhati-hati lagi karena berkali-kali, bukan 2 kali. Berkali-kali serangan dia selalu dipatahkan dan di counter dengan pukulan yang keras oleh Adi Ruminto. Mungkin ini yang namanya bedanya orang yang sudah bertarung 7 kali di MMA dan 2 kali di MMA. Betul. Oh, satu pukulan telak sekali, Bung. Oh, iya. Sepertinya sudah mulai. Satu miss lagi. Wow, counter lagi. Luar biasa. Ya, Adi Ruminto cukup berpengalaman dan dia memanfaatkan kondisi ini. Satu tendangan masuk, tapi dibawa ke bawah oleh Adi Ruminto. Iya. Terus berupaya untuk menekan. Iya. Sangat tenang sekali Darmawansyah, Bung. Kita lihat, dia masih senyum-senyum. Ini. Tapi kalau menerima tendangan sebanyak itu rasanya tidak seharusnya dia tersenyum. Ini pertarungan mental, Bung, antara keduanya ini, Bung. Oh, cukup menyakitkan karena persis di samping tulang kering, Bung. Dan ini sepertinya Darmawansyah sendiri tidak mau berusaha untuk naik. Dia menunggu untuk untuk wasit untuk memberhentikan dan membawa ke atas keduanya, membuat kedua fighter berdiri. Atau bisa jadi dia ragu-ragu karena memang selalu membayang-bayangi. Oke, berdiri lagi. Kita lihat kakinya ini gimana nih apakah akan mempengaruhi explosiveness-nya, ledakannya. Sangat fokus sekali Adi Ruminto, sementara Darmawansyah kelihatan lebih tenang. Masuk lagi tendangan ke arah kaki. Oke, kita lihat. Ini cukup sangat seru sekali nih, Bung. Iya, masuk lagi. 2 kali, luar biasa. Adi Ruminto menyingkir dengan cepat, dengan gesit. Sepertinya kondisinya sudah betul-betul kembali normal. Stamina-nya sudah kembali, kesadarannya sudah kembali normal. Dan dia serangan balasan. Lagi masuk. Ronde kedua berakhir. Dan Adi Ruminto bisa membalikkan keadaan. Betul. Di ronde pertama sudah ada sudah kena pukulan telak. Betul. Di ronde kedua ini luar biasa. Kondisinya 50-50. Ronde pertama jelas didominasi oleh Darmawansyah, sementara ronde kedua didominasi oleh Adi Ruminto. Dan secara pukulan juga, kita ingat di one fight poin itu dihitung berdasarkan ronde, bukan hanya berdasarkan dominasi dari ronde, tapi juga dari pukulan, dari damage, terutama dari damage dan kontrol. Ini dia. Tapi bahkan dengan scoring seperti itu pun, ini dia nis dibalas. Ini dia pelak sekali. Dan jual beli hampir saja. Ini dia. Ini counter yang dilakukan oleh Adi. Dan Adi bisa keluar, masuk lagi. Dan berhasil. Iya, ini dia. Ini lagi masuk satu lagi. Ya. Dan dibalas benar-benar banyak sekali jual beli. Ronde kedua ini sepenuhnya milik dari Adi Ruminto. Betul sekali. Dan kita masuk ke ronde ketiga. Ronde penentuan. Ronde penentuan keduanya juga ada edge, semuanya ada keunggulan. Tapi sepertinya keduanya belum bisa memastikan siapa yang akan lebih unggul selama 2 ronde ini. Ya, mau tidak mau ini Darmawansyah harus melakukan sebuah gebrakan baru. Dia harus finish the fight. Dia harus mengakhiri pertarungan. Harus dengan KO. Iya. Kalau tidak cukup berbahaya karena akumulasi pukulan yang masuk dan serangan-serangan lain dari Adi Ruminto sangat padat sekali, Bung. Sangat padat. Betul. Dan cepatnya tuh, eksplosifnya ke depan. Betul. Dia menutup jarak dan masuk ke dalam ke inside, ke bagian ke dalam jarak pukul
dari Darmawansyah dan kemudian melancarkan pukulan-pukulan yang efektif. Itu dia. Itu yang sangat harus diwaspadai oleh Darmawansyah. Satu teknik ninja ini, Bung, mengelabui lawan. Tadi kita pikir akan dikeluarkan spinning back fist-nya atau tendangan apa saja, pokoknya berputar. Ternyata tidak keluar. Wow, satu lagi. Sayang sekali Darmawansyah kurang bisa memanfaatkan jangkauannya. Dia tidak bisa memanfaatkan jangkauannya dan Adi Rominto terlihat lebih unggul menggunakan ringnya. Betul. Dia bisa memancing Darmawansyah, memojokkan pelan-pelan tadi terlihat memojokkan Darmawansyah. Ini dia. Pukulan dan tendangan, walaupun tidak mengena dengan keras tapi cukup mengganggu. Dan dia pelan-pelan ini dipojokkan pelan-pelan untuk mengurangi ruang gerak Darmawansyah sedikit demi sedikit, tidak terasa, tapi ternyata pelan-pelan sudah terpojok. Ya, mau tidak mau Darmawansyah harus segera. Satu low kick lagi. Ya, ini secara tidak langsung poin demi poin dikumpulkan oleh Adi Rominto. Betul. Ini dia pengalaman. Ya. Tidak bisa tidak perlu menghabiskan, tapi tahu saatnya bagaimana mengganti strategi dan kemudian bilang, oke, saya mengumpulkan poin. Tapi bukannya berarti kalau hanya mengumpulkan poin terus habis itu jadi bosen gitu ya. Ini terjadi jual beli juga. Dia maju keluar masuk daratan, satu pukulan, dua pukulan, dan ini pukulannya juga bukan main-main ini. Keras ini. Pukulan tendangannya keras. Berapa kali kita lihat sangat aktif Adi Rominto, sementara Darmawansyah hanya sekedar bertahan dan mengimbangi. Sudah mulai kehabisan akal. Iya, sayang sekali. Apa gitu? Ini mau bagaimana? Sepertinya ini bisa mengaruhi mental ya. Betul, karena dia tahu persis bahwa pukulan. Hampir saja beberapa kali counter out, berkali-kali pukulan masuk walaupun tidak sepenuhnya damage, tapi tetap satu poin-poin setelah masuk ke sudut Adi Rominto. Nah, Bung Aji, kalau sudah kehabisan kepepet seperti ini, sudah seperti semua strategi dipatahkan, bagaimana ini dari sudut pandang seorang fighter? Feeling semangatnya, mentalnya, apa nggak ngedrop ini? Ya, sebenarnya kalau disebut mental nggak, cuma memang lebih kepada kebuntuan. Dia mulai harus mencari strategi baru, tapi pada saat kita lihat dia melakukan lagi, memancing lagi. Ya. Dapat lagi low kick. Ini perlunya satu tim, Bung. Tim yang valid, yang kompak untuk bisa mengetahui apa-apa yang mesti dilakukan. Ini tugas dari... pukulan lagi mendarat, counter dari tendangan. Ya. Kita lihat sangat tenang sekali dua-duanya, tapi Adi Rominto jauh lebih banyak mengumpulkan poin. Dan tadi benar-benar kelihatan nih. Darmawansyah mencoba tendangan ke badan juga di counter. Ini barusan lagi di counter dengan pukulannya di counter juga. Dia menutup jarak. Sama sekali tidak bisa masuk Darmawansyah. Betul. Begitu masuk sedikit counter pakai pukulan. Masuk lagi. Itu counter lagi. Dia hanya menunggu terus saja. Tapi semua serangan pembuka Darmawansyah itu sepertinya Adi Rominto punya jawabannya. Dan lebih dari counter ini justru lebih banyak yang menerima damage adalah Darmawansyah. Betul, iya. Dan ini benar-benar kayak kehabisan akal gitu ya. Bingung. Saya lihat dia tidak banyak melempar melancarkan serangan lagi. Dia setiap kali dia melakukan serangan selalu bisa di counter oleh Adi Rominto, sehingga dia bingung mesti apa lagi yang harus dilakukan. Dan masuk lagi satu. Baru kali-kali 10 detik sepertinya kedua fighter akan mengerahkan seluruh tenaganya, tapi tidak sudah.
Para pecinta World Class Pro Never Quit, setelah pertarungan yang cukup melelahkan sebanyak 3 ronde, juri memutuskan hasil kemenangan mutlak. Tentu saja kemenangan diraih oleh sudut Popeye Adi Rominto.